Oh, baik ya. Mbak, tolong aku posisi gini potret ya. Makasih. Oke, kita 1, 2, 3. Mulai ini aja ya, kenal seni rupa atau mungkin keluarga backgroundnya kayak apa? Oke. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Saya lahir di Banyuwangi 18 November 1955. Mulai dari TK sampai SMA saya habiskan waktu sekolah di sana. Terus selepas dari SMA saya mendaftarkan dua universitas. Itu pertama di ITB dan kedua di STSRI Asri tahun 1975. Alhamdulillah di kedua universitas tersebut saya diterima. Hanya persoalannya pada saat itu di kisaran tahun 75 ada kekuatan-kekuatan atau penonjolan tertentu di setiap universitas. Misalnya gini, maksud saya begini. Di STSRI Asri itu waktu itu yang menonjol itu seni lukis. Seni lukis ya. Sementara di Bandung itu yang berbau teknik. Kayak patung, tekstil, grafis dan sebagainya. Nah, atas dasar pertimbangan itulah saya akhirnya masuk ke STSRI Asri. Kebetulan pada waktu itu saya sangat mengidolakan sekali figur-figur seperti misalkan Pak Fajar Siddiq, Pak Widayat, Wardoyo tua itu, dan Pak Saptoto pematungnya gitu loh. Saya ingin seperti mereka. Saya ingin seperti mereka yang bisa mendidik dan melahirkan seniman-seniman tangguh pada akhirnya. Tahun 75 saya masuk di STSRI Asri digampingkan pada waktu itu. Nah, sejak masuk kuliah itulah saya mulai mengenal ilmu seni lukis, mulai mengenal apa dan bagaimana pameran, karena di tingkat-tingkat awal semester 1-2 itu kami sudah dididik bagaimana membuat pameran yang baik, bagaimana memilih teman yang baik, bagaimana memilih tema yang baik. Tahun 77 saya tergabung dalam satu bentuk komunitas yang namanya kelompok seni rupa kepribadian apa. Suatu kelompok yang pada dasarnya ingin membebaskan dari persoalan mazhab, gaya, dan style. Saya terus terang aja, zaman itu tidak sadar betul bahwa ini sebuah gerakan. Saya pikir ini sebuah pameran biasa. Saya merasa kalau pameran itu menjadi sebuah gerakan besar untuk perkembangan seni rupa Indonesia kini, itu ya beberapa tahun terakhir ini aja gitu loh. Jadi itu. Nah, dari waktu itu motivasinya apa sih kalau bikin gerakan itu, membuat apa kelompok itu? Ya karena kami kan dididik oleh dosen-dosen kami itu kan kepada persoalan gaya gitu loh. Nah, kami umur 20 berapa ya? 21, 22 itu kebetulan di sana kan ada teman-teman seperti Gendut Rianto, Tulus Warsito, terus Haris Purnama, Bonyong gitu ya. Itu merasa gelisah, merasa apa ya, galau, gelisah. Iki kok ada pemaksaan toh, nah gitu loh ceritanya. Kok pemaksaan, kok kudu gaya ya, kok kenapa sih kita bebasin sedikit aja deh, nge-branding nggak? Jadi melukis itu nggak perlu nggak perlu tetap kepada style tertentu gitu loh. Iso kok, walak-wali iso kok gitu loh.
habis gambar ini, gambar A, gambar B, gambar C, gambar D itu. Toh yang namanya identitas itu kan dari persoalan yang kita angkat sebenarnya, tapi kan bagaimana eksekusinya itu nggak perlu apa ya, nggak perlu membuat gaya tertentu gitu loh. Nah inilah pada akhirnya yang, maaf ya kalau salah kata saya maaf, ini yang diikuti oleh teman-teman sekarang ini, karya-karya 3 dimensi ya, itu tahun 75 itu sudah ada dan melahirkan banyak pemberontakan, banyak melahirkan perasaan-perasaan tertentu gitu loh, zaman segitu gitu loh. Kayak karyanya Bonyong Muniardi itu, Asian Tower itu bagi kami luar biasa gitu. Nah terus sebenarnya ini bukan klimaks ya, tapi sebenarnya klimaksnya itu ketika kami teman kami yang namanya Slamet Riyadi itu memamerkan suatu bentuk karya 3 dimensi, studi meja belajar kalau nggak salah waktu itu. Nah isinya itu selorokan lakinya itu berisi buku porno. Nah kalau nggak salah disitulah awal kenapa pameran itu yang seharusnya 5 hari menjadi 2 hari ditutup. Saya ingat betul. Tetapi banyak sementara teman-teman yang sedikit dalam tanda kutip mengabaikan itu. Nek feelingku itu, gitu loh. Pertama, karya-karya yang berbau porno itu kan sebenarnya kan dilarang. Tapi teman-teman nekat aja gitu. Karena memang eksekusinya pas dengan posisi kebanyakan kaum pelajar mungkin pada waktu itu sudah disadari bahwa persoalan-persoalan pornografi itu sudah ya mungkin mulai jangkit lah, mungkin mulai gitu loh. Saya yakin itu kok gitu loh. Tapi teman-teman sekarang ada yang tidak percaya itu dan ada yang mengatakan klimaksnya bukan itu. Nah, dari fenomena ditutup polisi itulah kepribadian apa menjadi sesuatu yang seolah-olah dalam menjadi luar biasa gitu loh. Pameran pemberontakan, pameran yang nggak setuju dengan Orde Baru, itu. Kemudian setelah itu? Ya setelah itu kan masih pameran kepribadian apa, masih panjang. Itu diikuti oleh kurang lebih kalau nggak salah 21 sampai 26 rupa ya. Terus setelah itu setelah ditutup polisi kami menjadi trauma kalau mengadakan kepribadian apalagi. Akhirnya aparat kita tipu dengan singkatan PIPA, padahal PIPA itu aslinya ya kepribadian apa gitu loh. Nah aparat pada waktu itu ya nggak tahu, padahal materi pameran ini ya ajane ya kelanjutannya kepribadian wingi gitu loh itu. Karya yang ditampilkan itu menurut saya mulai lunak sedikit. Jadi tidak panas karya-karya, ya frontal tidak. Frontal sih iya, tapi tidak se-frontal ketika kepribadian apa, komplitnya kepribadian apa yang jilid pertama. Jadi yang kedua baru PIPA gitu. Gitu ya. Terus setelah PIPA itu, ini ada runut dulu aja. Nah, setelah PIPA itu ya kami sudah dalam tanda kutip ya berjalan sendiri-sendiri Mas. Kami sudah lulus, saya bekerja, terus akhirnya berkarya lagi. Tetapi semangat PIPA ini ya masih dihuni ya, masih apa istilahnya? Diikuti ya, masih menjadi semangat teman-teman berkarya sampai hingga kini. Padahal teman-teman yang maaf ya di luar PIPA yang seumuran saya ya itu maaf gitu,
akeh sing stagnan mas, gitu loh, akeh stagnan. Contohnya Haris Purnama membangun komunitas Cibubur rumah 9A itu. Seorang Haris Purnama itu ingin teman-temannya yang sebaya, yang sepipa itu bagaimana nggak bisa habis, dia modalin karya itu, gitu loh. Tumbuh di sana, ada Bambang Darto, ada Kela, ada Bonyong, ada Haris, ada banyak lagi lah di sana. Sementara di Surabaya, kalau di Jatim ada 2, itu Mulyono. Mulyono itu sebenarnya tidak pipa, tapi mambu-mambu ke pipa sedikit lah. Mulyono itu kan seni rupa penyadaran gerakannya, dia individu. Tetapi oleh teman-teman pipa diajak bergabung. Terus ada saya, sebenarnya ada satu lagi, tapi sekarang sudah nggak gambar lagi, Didit Yanto. Ya, saya Ivan Haryanto, atau ada lagi Didit Yanto, gitu loh. Nah, jadi saya itu di kepribadian apa jilid pertama, yang jilid kedua saya absen, gitu loh. Absen karena karena sesuatu hal, gitu loh. Nah, jadi semangat bagaimana berkarya itu saya lakuin sampai sekarang ini mas, gitu loh. Saya lakuin sampai sekarang ini. Jadi terutama ke hal pameran ya, bagaimana mendorong teman-teman pameran di tingkat-tingkat awal sudah mulai menjadi pelukis, asa karya yang bagus. Bagaimana teman-teman membuat kelompok 3-4 bisa pameran, gitu loh. Kemana saja lah, gitu loh. Jadi disiplin ilmu saya ini di samping berupa itu gaya pameran sebenarnya. Dari semangat ini lahir yang namanya Himpunan Pelukis Surabaya. Sadurunge itu kelompok pembuka tahun. Itu setiap pamerannya itu setiap awal-awal Januari. Terus lahirlah Himpunan Pelukis Surabaya. Kita pameran di Galeri Nasional dan Bali. Terus tahun berikutnya di Taman Budaya, terus di Solo. Nah, Himpunan Pelukis Surabaya buyar. Terus saya 4 tahun terakhir itu membuat yang namanya komunitas 7650 detik. Kita pameran di tim. Nah, terus di tim terus saya merenung sambil meso-meso gitu loh. Ya ampun. Saya tuh kalau menghadapi sesuatu mas, apalagi kagum itu mesti meso cangkemmu iki. Kuwator salah. Ya ampun kan gambar iki jangkrik opo iso gitu loh. Dari pameran kita di tim, saya berpikir Jawa Timur secara komunitas, secara kelompok belum pernah di Jakarta, apalagi di Ganas. Nah, 2 tahun kemudian saya ngobrol dengan teman-teman, akhirnya melahirkan yang namanya Jatim Art Now itu. Kebetulan kami ditantang oleh si Mas Andri, gimana dong Jatim, keluarin dong jago-jagonya. Nah gitu loh. Nah ini kesempatan, gitu loh. Jadi kami urunan, ya sekian senan lah gitu loh. Kami bisa menembus Ibu Menteri Parekraf untuk membuka. Terus setelah itu kami di Bandung. Nah nanti dilanjutkan ke Bali November, Bentara Budaya Bali. Itu. Kalau ya ini udah. Monggo. Kalau secara kekaryaan gimana Pak? Maksudnya secara gini. Iya gini. Gini. Secara kekaryaan di periode-periode saya masih studi, saya sudah mengenal yang namanya gaya pop art sebenarnya. Nanti di situ ada komplit lah pokoknya. Jadi istilahnya periode awal. Nah, zaman segitu itu periode pop art itu ya, itu ada Gendut Rianto, Ronald Manulang, Haris Purnama, yang sekarang masih eksis Gendut almarhum, sorry mas. Ronald Manulang itu ya, nah itu. Nah terus kalau mau tahu
Oh, terus disebut pop art, terus Kenapa? informasi itu dari mana? Ya biasa dari perpustakaan, dari buku gitu loh. Kami itu dulu kalau ada buku pop art itu keliling, rebutan. Maaf ya, golek kerpean gitu loh. Iya kudu ngerpek zaman disitu gitu loh. Nah zaman saiki itu istilahnya diapropriasi loh Mas. Diserempet-serempet gitu loh. Karyane Warhol mau nih apa Marilyn Monroe jadi Marilyn Monroe jadi opo gitu loh. Zaman segitu. Nah, kenapa kesadaran tema-tema pop art muncul pada waktu itu? Terus terang saja, saya sudah merasakan adanya budaya ya sama pop art yang dibangun oleh perupa-perupa Eropa sekian puluh tahun yang lalu, kesadaran publik akan konsumerisme gitu loh. Sudah menjadi kehidupan, sudah menjadi kebutuhan biologis, bahan-bahan import apa itu gitu loh. Kamera, mobil, itu minuman, masak wis ora perlu adang tapi kudu nggodhog banyu, kudu mixer, kudu opo gitu loh. Nah, kesadaran-kesadaran itulah yang akhirnya melahirkan periode-periode awal saya di pop art. Tahun 79, 80, 81 selesai saya lulus. Saya kerja, saya berhenti melukis itu kurang lebih 10 tahun. 9 sampai 10 tahun. Ketika kembali sangat lama memang karena saya kerja. Ketika berhenti saya memulai lagi bingung apa yang saya eksekusi. Saya ingat kekuatan saya pada waktu itu di gambar bentuk, di realis, gambar model apa itu. Akhirnya saya membuat tema-tema yang surrealis. Basic tekniknya realis, tetapi eksekusinya kepada alam mimpi itu kan menjadi sesuatu yang sangat surrealis. Nah, salah satunya ya itu, nah, di belakang itu. Nah, terus ini spirit kekerasan ini, ada ini, ya. Terus banyak lagi lah. Ini hanya bagian kecil saja. Alhamdulillah sembuh dah aku. Minum. Mama, minum mah. Siap lagi mah. Semangat nih. Minum. Enggak bekan. Minum. Sorry Mas ya. Ya enggak apa-apa. Enggak. Oke. Agak enak. Sorry. Ketika sudah berkarya 1, 2, sampai 5, 10 lukisan. Nah, karena saya pindah di Surabaya, target selanjutnya bagaimana mencari teman di Surabaya. Zaman segitu itu gampang-gampang sulit, gitu loh. Ngerti. Gampang-gampang sulit. Kasar-kasarnya dinyai lah, gitu loh. Karena saya orang baru melukis, gitu. Tapi saya sebenarnya sudah mengenal Asli Nugroho, Anang Timur, Andi Elhamsan, itu tokoh-tokohnya zaman segitu itu. Pak Rudi, ya Pak Amang almarhum, Pak Daryono, gitu loh. Nah, ide saya bagaimana mencari teman. Kalau sekarang kan enggak, gambar api, enggak oleh undangan baru bisa lah. Kalau dulu enggak, gitu loh. Golek komunitas untuk ngobrol itu angel, gitu loh. Akhirnya saya punya ide, saya harus membuat pameran tapi saya ketuanya. Nah, dari ketua itu, saya akan diburu oleh media massa. Media massa itu ada koran, ada TV. Saya sering masuk TV, masuk koran zaman segitu. Ini nanti tak copy nanti gitu loh. Saya ngomong Surabaya harus bagaimana, Surabaya harus begini, Surabaya harus masih menunggu. Itu saya ngomong semua. Karena saya jadi ketua pameran. Nah, dari situlah orang melihat saya, Ivan Haryanto. Oh, Ivan pameran. Nah, saya akhirnya membuat pameran, Mas. Sampai sekarang ini gitu loh. Barulah saya, alhamdulillah, ya, saya nggak mikir karya gitu loh. Mikirin caranya golek konco iki apa sih gitu loh. Dengan konco itu kok
pameran karya gesek, gitu. Nek pameran kan karya iso didu ketika dipasang. Nang kono baru aku sih mikir karya gitu loh. Jangkrik karyaku sih ternyata sih nang ini ya. Asem ini. Asem karya ini kok diamput kok api ya gitu loh. Ah, disitulah. Nah, Zairan itu pengaruhnya ada nggak sih Pak? Banyak ya, pasti yang ke Jogja dan Surabaya gitu. Ada. Pengaruhnya banyak, terutama spirit pipa itu loh. Spirit. Bagaimana dulu ya? Nah, entah sekarang. Dulu itu antar kos-kosan itu intip-intipan karya. Saya itu sekamar sama Dede Ari Supriya, Nisan Kristanto. Ngarepku iki ana Haris Purnama, Gendut Rianto almarhum, ada Bonyong. Depannya lagi ada Hardi. Belakangnya ada Agus Dermawanti. Nah, itu nek sekali ngobrol itu nyanyian. Sing ngombe waktu itu kita nggak mengenal koplo, tapi bir. Nek sing ngombe bir, teman saya Joko Sulistyo sama Gendut itu kalau sudah Ronald Manulang itu kalau sudah adu konsep itu oret-oretan ini apa? Penjalin oret-oretan lemah kuwi. Eyel-eyel nang ngono tapi nggak sampai tukaran. Timbul ide baru. Terus kalau kita punya ide jangan sampai ngomong. Kalau ngomong sama jenenge? Dwi ya. Dwi, aku duwe ide Dwi. Aku ono kamera iki engko tak kene. Kowe iki mun sewu bajingan. Kowe iki tiba-tiba gambar kamera sing tak omong ning mau lho. Nah, gitu loh. Jadi ngantar kos ya, Mas. Seorang Gendut waktu itu ingat aku. Kowe iki gambar apa ta, Pan? Cantik, meneng ocuk ngono. Sesuk ku gambarku ini sudah terkonsep di rumahnya. Siapa? Gendut tadi itu. Jadi begitu seringnya kompetitif. Lah obrolannya apa Pak? Waktu itu? Ya persoalan kowe arep gambar apa? Kowe gambar iki ngene iki, kowe gambar iki lah apa gitu loh. Wis digarap wong misalkan, mbok sing siji. Gak iso soalnya ono sing durung digarap karo iki. Ya itu macam-macam. Wis karya tok. Sampai ngombe iku. Ngombe sampai mabuk-mabuk ngono kuwi gitu loh. Nah, sekarang mungkin ada kayak gitu, ning caranya mungkin sudah beda. Sehingga karya-karya yang lahir itu sekarang ini menjadi ya karya-karya kekinian lah gitu loh. Caranya ngobrol mungkin sudah berbeda dengan kami dulu ya. Kami sadar betul gitu loh. Oke, terus masuk. Nah, cuman ini perbedaan di Surabaya sama di Jogja ya. Di Jogja kan kultur kan sudah dibangun ratusan tahun yang lalu gitu. Puluhan sampai ratusan lah gitu loh. Berkompetisi seni rupa di Surabaya enggak gitu loh. Surabaya ini sangat sulit sekali untuk mencari cuma tertentu. Nah, di Jogja pada waktu itu kelompok gampingan ada. Kelompok wates itu Tulus itu ada. Tulus, Budi Sulistyo, terus siapa lagi? Nah, gue ngone Hardi, sopo. Nah, gitu loh. Nek nang kene angel. Paling aku dulu nanggone Nuk, kok gambar apa Nuk? Nah, ini Van, aku ada begini-gini, apik lah, ya apa nek ngene-ngene ya. Ceng, ya apa ceng? Nah, gitu. Pameran temanya apa ceng? Nah, gitu, jadi mengunjungi. Gitu loh. Jadi nek menurut saya teman-teman cangkem tonggoan enggak ada di sini. Gitu loh. Karena saya paham karena mungkin ya suasana yang sudah metropolis, gue ngerti dhewe to jare ado-ado. Nah, itu. Sampean sedina sik tas oleh piro anak Jogja apa gak oleh sak karung kan itu. Gitu. Tapi enggak apa-apa, itulah memang tipe-tipe ngobrolnya para perupa di kondisi yang Surabaya ini. Ya. Surabaya punya gaya sendiri, Mas. Punya semangat individu tadi itu loh. Makanya aku membangun Jatim Art ini nanti gini. Aku ini punya dua ini harus saya perbarui. Ini yang di Galnas, ini yang di Bandung, Mas. Ini saya perbarui nanti saya kirim bersama dengan ini. Gitu ya nanti ya. Gitu loh. Jadi
Saya ingin kita ya angel ya, membangun semangat pameran bareng-bareng ning pilihan. Karya khusus anak muda. Gitu. Nah sing tua-tua kayak aku iki wis kari ngepuk itu ae. Ya sekali-sekali ayo ya apa gak pameran ya. Kalau nggak gitu nggak ada sini nih. Gitu loh. Ngenteni undangan galeri pameran ono bagus. Tetapi secara kelompok ndak ono gitu loh. Banyak wong sing ngandani Ivan iki gendeng edian iki. Wis tuwek kon Ivan. Ngurusi wong ae. Apa kon ngurusi wong ae lho? Enggak, sik tenang. Aku sedikit tenaga iki. Justru energi anak muda itu adalah energi saya gitu loh. Dia bilang gitu. Saya dengan Jati Partno itu terus sengaja saya bersyukur ya, saya bisa berhasil membawa mereka. Banyak loh para perempuan muda itu yang bermimpi dan belum mempunyai kesempatan pameran di tingkat galeri nasional. Itu ibarat wow, akeh Mas. Banyak Mas. Nah, tugasnya siapa yang menggiring mereka? Tugasnya siapa yang ngandani mereka? Tugasnya siapa yang mendorong spirit mereka? Ya kita. Gitu loh. Kita ini. Ini acara tahunan ya akhirnya ya? Jadi acara... Alhamdulillah ini 2 tahun berjalan gitu loh. Galnas, GNI dan Bandung itu 2012. 2013 ini sebenarnya sih di Surabaya Mas. Surabaya mimpi itu kayak di Mas. Ono galeri nang ndi lah, ono GU, ono AJBS, ono Sampurna, ono Emitan gitu loh. Tapi karena aku sakit kemarin, kok jadilah proposal kami diterima di satu tempat di Galeri E di Bentara Budaya. Akhirnya 2013 hanya di Bentara Budaya. Gitu loh. Gitu. Nanti tahun depan loh, obsesiku nanggone Jogja. Gitu loh, nanggone isi. Nah, isi nanggone Sangkring mungkin ya dilihatnya masih bagaimana. Kemarin dikongkon bayar. Nah, ya mungkin aku bayar gitu loh. Gitu loh, kalau si aku pada koncoku rapet di sapa sih. Putu koncoku rapet. Kena manajemen nih bojone dan staf-stafnya itu metu angka 15-20 juta duit mbahmu apa berarti itu. Akhirnya wes gak usah gak paten lah nanggone Sangkring. Aku bermimpi akhirnya bisa pameran di isi. Di situ jelas kita memberi informasi kepada mahasiswa, masyarakat yang kita itu mahasiswa, kita ngobrol dengan mahasiswa, dosen, wes gak butuh kelas-kelasan lah gitu loh. Ada wacana ke Semarang, supaya pameran lah. Nah, highlight karya nih Bapak apa ya? Oke. Selama perjalanan gue. Medot iki ya. Dari tema-tema surrealis, banyak teman-teman aku itu yang mendorong, Van, kuwi jajane kuwi iki bali omane gitu lho nanggone tema-tema pop art iku lho sing durung digarap wong gitu lho. Sik tak gak iso. Aku lek ning garap langit mumet ae, jaran mabur ae. Ceritane ngono ya. Terus suwe-suwe tak rasakan kok ngene, Mas. Kok gendera yang dulu saya kayak ini mudun sithik-sithik. Gendera. Namaku mudun. Jangkrik. Dulu. Tak rasakan sendiri kan. Lho kok tambah mudun. Iki sadurunge setengah tiang iki. Aku tuh ngerubah iki gitu loh. Nah, akhirnya aku membuat tema-tema sing wis surrealis tak buang. Nanti di sana ada nanti di buku itu, di video itu, image ya. Jadi mulai toko surrealis sampai nanggone lagi background flat ya, flat terus. Ya wes akhirnya aku mat kepada persoalan-persoalan aku zamanku studi. Nah, ada 2 karya, ini saya masukkan di Biennale Jogja kontribusi. Ini lolos dua-duanya ini. Menjadi rebutan alhamdulillah pada waktu itu 4 galeri. Salah satunya Pak Kris Semarang, Emitan, Hindrotan, sudah payu. Nah itu temanya iki. Si temanya iki. Nah, sorry. Oh enggak ya tenang. Nah, iki nu sewu. Gila Mas. Nu sewu. Gila Mas. Ah gila. Nah, temanya iki lho. Iki. Lihatnya sambil kabeh. Terus pada akhirnya kocok-kocok iki ke Richard Estes.
Nah, gue cerita nih ya. Oke. Nah, saya gambar kecil, lolos, diterima. Nah, disitulah kepercayaan diri saya muncul kembali, Mas. Saya seolah-olah lahir kembali bahwa tema saya harus berubah. Mbak, nyateti omonganku? Iya. Top. Notulen. Notulen ya, Mbak. Jadi saya menjadi lahir kembali tentang tema. Ini lah. Lahir karya-karya ini. Iki di sini nggak salah Mas. Iki. Sorry. Tema Yuming Jun sampai mesin-mesin motor iku. Terus aku ingin menggambar tema-tema potret diri. Ada di situ nanti potret diri, opo ae gitu loh. Terus sampai ke refleksi kaca. Jadi nek sampean delok nang nggone etalase toko gitu loh. Itu sudah saya garap itu dulu. Zaman tahun 78 itu. Saya ingat saya menggambar tuh 2 biji. Pameran berdua dengan Dian Anggraini. Mbak Dian itu koncoku setahun pameran berdua pop art di Taman Budaya Surabaya. Saya dengan Dian. Sudah bilang pop art. Sudah bilang pop art gitu loh. Wis wani wis. Pop art iku apa? Sajane gak patio lancar ngomong pop art iki. Saking racune kanca-kanca iku mau. Racun demikian hebat loh, Mas. Zaman sakmono iku, Mas, gitu loh. Nah, saiki kan jare kakean mabuk tapi gak ono racune saiki jare wong-wong itu. Tapi kayaknya juga bagus-bagus anak-anak sekarang gitu loh. Kalau dulu itu juga iblis setan itu sudah di siji. Saya ingat gambar refleksi itu gitu loh. Nah, kenapa saya gambar refleksi? Kembali, rekomendasi saya adalah karya perupa Richard Estes dan banyak lagi sebangsanya. Menarik loh gitu. Ketika saya berdiri di sebuah etalase, ada sandiwara di sana, ada sesuatu yang hidup di sana, ada masyarakat yang yang wirawiri di sana mencari hidup. Tukang becak, turu, keluwen, saiki mangan opo, ada di etalase itu. Nah, itu konsepku saiki. Itu yang saya eksekusi sekarang. Gitu loh. Kayak kemarin, saya naik busway. Lukisan ini sekarang ada di situ, dikoleksi oleh Pak Kris. Saya naik busway, motor dari dalam. Bagus, saya eksekusi. Kenapa saya menggambar dari dalamnya busway? Sekali lagi, banyak sandiwara di kehidupan. Saya lihat dari balik kaca itu. Ya, taksi lewat, busway lewat, orang wirawiri lewat, orang jual lewat, itu yang membuat saya tertarik gitu loh. Untuk sementara ini. Nah, sekarang bicara teknik saya melukis. Sejak diisi saya di STS RIAS pada waktu itu, saya sudah dididik teknik melukis realis yang baik dan tepat, bagus oleh Pak Wardoyo. Gambar model, gambar still life waktu itu ya. Nah, saya sempat berhenti, saya menggambar lagi realis. Nah, terus dalam perjalanan menggambar teknik realis ini, Mas, kita sebenarnya dengan sadar atau tidak sadar, kita ini diikuti atau mereka yang mengikuti kita jalan beriringan. Persoalan teknologi komputer, teknologi dunia maya, Photoshop, teknik Photoshop ya, Corel Draw, macam-macam lah gitu loh. Printing, dunia printing sekarang kan, ini secara tidak sadar maupun sadar itu ada di sekeliling kita. Usia saya sudah bertambah, gitu loh. Nggak mungkin saya menggambar
kanvas kosong gambar menurut saya wajahmu gini ora mungkin gitu loh. Kalau saya semester awal, wah ya sampean tak sikan entek Mas, model ini Mas gitu. Akhirnya saya menggambar pakai dam kotak-kotak. Nah itu dulu yang diikuti oleh Dede di sebelah saya kamarnya waktu itu. Gambar perwarna kotak-kotak dam, terus pakai slide. Slide. Nah, outline-nya saja. Oke, pernah ngalami sekian karya. Karbon, ngeblat. Jadi gambar tak olah nanggone komputer, tak eksekusi nang komputer, tak print gede, tak kayak karbon gede. Tak blat, berangkang-berangkang. Sampai saya sekarang menggunakan teknik digital tak warnai, touch up. Gitu loh. Sebelum ke situ, untuk menumbuhkan kepercayaan diri, gambar digital sah atau tidak, ya, boleh atau tidak, ya, saya itu dalam kutip meguru ke Dedi Pau, Magelang. Nah, gitu. Di sana saya 3 hari di Magelang, saya diajari, diyakinkan bahwa ini teknik teknologi. Gitu. Saya perlu angel-angel, gitu. Terus kamu kelihatan kehilangan rohnya. Enggak. Rohnya itu ketika kamu mengolah di komputer itu loh. Iya nek dhisik Mas. Kita mencari roh tema lukisan tuh tengah-tenguk nanggone wit. Gitu. Nanggone uringin sampai pacari aku gambar apa ya. Waduh, kena angin, udan, merasakan biar jiwa ini masuk. Prek saiki, zaman saiki prek. Zaman dhisik dengan Hendra, lukis Hendra, gambar Anom, Jaya Ngasmoro sangat diperlukan. Menggambar langsung di objek saiki ora perlu. Ana teknologi ana potret, cetek. Ya. Nah, mumetnya kita itu adalah di mengolah di komputer Photoshop itu mau ratusan frame itu. Gambar sini sing cocok. Enggak, tenang. Sip. Enggak. Oke, tenang. Ya, itu. Semangat. Itu. Enggak. Jadi gitu, Mas. Jadi gitu. Oke ya. Terus. Nah. Jadi teknik saya yang saya gunakan terus sengaja. Ini saya bicara di depan kamera ini adalah teknik digital print. Gitu loh. Itu sampai sekarang itu masih pro dan kontra. Gitu loh. Saya tanya kepada Cusin Setyadikara, ya, seorang realis yang sangat luar biasa itu, Bali. Dia mengamini, gitu loh. Cuman dia bilang karena saya masih kuat, saya masih belum ke situ dulu. Seorang Wicaksono Adi, dia bilang sama saya, teknik digital print itu sudah dilakukan oleh Purba Cina itu 10-15 tahun yang lalu. Berarti kita ketinggalan. Belum aware sama medan teknologi. Iya, gitu loh. Haris Purnama sekarang. Saya bicara di sini. Bambang Sudarto, kelompok Cibubur, semua digital. Gitu loh. Dan seniman yang menggambar melalui digital kalau tidak dilandasi, didasari dengan melukis teknik realis yang bagus, sih tetap nggak bisa, Mas. Membaca gambar itu lebih sulit, gitu loh. Tetap nggak bisa. Kaku, aneh, gitu loh. Gitu aja. Teknik sudah ya terakhir ya. Apalagi? Nggak apa-apa, tenang. 10 menit. Oh, 10 menit, oke. Kocok tebel dari kali kocok kotoran. 1, 2, 3 soal tema ya, perkembangannya. Iya. Tema karya saya. Okay. Jadi tema-tema awal pada karya saya tadi sudah saya sebutkan di muka bahwa saya sempat memahami persoalan-persoalan gaya pop art, ya kayak pop art itu loh.
tahun 76 sampai. Tapi pop art itu belakangnya kan ada juga secara dalam responnya seperti apa? Ya respon tadi ya tentang apa namanya perkembangan Jogja sendiri. Iya. Konsumsi. Iya. Jadi kesadaran saya terhadap fenomena atau publik Jogja terhadap hal-hal konsumerisme itulah yang melahirkan karya-karya saya di Kasana Pop Art pada waktu itu gitu loh. Nah, terus itu saya lakuin sampai saya lulus. Saya lulus tahun 80, 75, 67, 9 sampai 80 gitu loh. Nah, dari saya lulus 80-an, saya stagnan, berhenti melukis selama 10 tahun. Nah, ketika awal memulai ini, saya memulai ke suasana alam yang sangat surrealis. Nah itu saya lakuin sampai tahun. Idenya surrealis itu kayak gimana sih waktu itu? Gini, saya pengen buat yang aneh-aneh aja gini, karena gini. Saya berpikir bahwa manusia itu kalau sederhana sebenarnya tidur itu mengalami sebuah mimpi. Tapi seorang seniman itu bisa menggambarkan mimpi itu yang nggak bisa dilakuin oleh orang-orang awam, orang-orang seperti biasanya gitu loh. Nah, seniman bisa, gitu loh. Suatu contoh, gitu loh. Saya bermimpi, tiba-tiba saya bertengger di sebuah pohon yang nggak tahu tempatnya di mana. Itu tinggi sekali. Tiba-tiba saya bisa memeluk rembulan. Nah, saya bisa melukiskan itu. Sementara orang-orang lain nggak bisa, gitu loh. nah, tema-tema itulah yang saya sukai setelah saya berhenti selama 10 tahun melukis waktu itu, gitu loh. Itu nggak start karena ini kan secara teknis kan lebih rumit aja. Sebenarnya enggak malah enteng gitu loh. Karena basic saya itu yang seni lukis realis tadi itu. Kalau nggak yang realis menjadi mungkin tema-tema yang deformatif ya, naif. Surrealis itu kan nggak mesti basic toko hal-hal sing realis, enggak kan? Istilah sing naif bisa menjadi surrealis gitu loh. Nah, terus itu agak panjang gitu ya. Ya agak panjang ini. Saya digempur sama teman-teman, diarahkan Van kon bali ana nggone pokokan maneh, ndak mempan. Van kon wis ta, iki delok sing garap, nggak mempan. Teman-teman ngomong kayak gini, ini Genderok itu mudun. Apa ya? Image tentang Ivan Haryanto mudun. Undangan pameran nggak pernah datang, nggak pernah ada gitu loh. Saya merasakan itu. Nah, saya akhirnya balik ngintip ke persoalan pop art ya, tapi dengan situasi yang kekinian gitu loh. Monggo. Apa namanya? Realis terus kemudian turun seni rupa bahasnya apa deh? Dari kontemporer itu yang masuk atau apa sebenarnya? Enggak, zaman itu saya dulu kontemporer. Aku sih nggak kenal kontemporer gitu loh. Cuman aku surrealis mudun gitu loh. Mudun kenapa? Nah, itu aja persoalannya. Itu bukan karena kontemporer duduk gitu loh. Itu. Kalau saya dikatakan melok zaman berubah, enggak juga gitu. Saya pengen aja berubah gitu loh. Agar saya bisa menaikkan nilai saya gitu loh. Nilai karya saya, nilai saya di mata teman-teman, nilai saya di mata kolektor, nilai saya di mata ya teman-teman perupa gitu loh. Biar saya punya teman lagi gitu loh. Harus karya yang ngomong gitu loh. Harus karya yang ngomong gitu loh. Iya toh? Seniman itu kan harus karyanya yang ngomong, bukan orangnya gitu loh. Nah, berawal dari lukisan saya yang lolos di Biennale kontribusi itulah awal-awalnya mulai saya pede itu lukisan tadi itu. Nah, gitu loh. Nah, terus ngerayang terus lukisan saya. Coba deh aku pengen potret diri tapi tema-temanya warna-warnanya flat. Nah, suasananya beda. Personal itu. Iya, personal. Tapi tekniknya kan teknik
anyar. Nah, gitu. Nek eksekusi ini personal gitu loh. Aku nggawe wajahku dewi, gerakanku, pikiranku dewi ya opo, gitu loh. Gitu. Nah, terus berkembang jalan. Aku hidup di Surabaya metropolis. Aku melihat sesuatu di jalan, melihat kota. Nah, aku kemarin waktu di pameran dia ini, yang di itu, yang katalog coklat itu, yang City Without People itu, saya tiba-tiba merasakan bagaimana seandainya sebuah kota yang metropolis seperti Surabaya ini tanpa penduduk, misalkan, ya apa rasanya gitu loh, ya apa warnanya, ya apa rasanya, ya apa nih, wes mau nih ruwet, tiba-tiba nggak ada penduduk, sepi, nah gitu loh. Saya eksekusi di pameran City Without People itu, gitu loh, gambar, motret, isu, tak busiki kabeh, gambar, gitu loh. Saya ingin apa? Mencoba bagaimana merasakan kalau sebuah kota itu tanpa manusia itu apa dadine, gitu loh. Ya apa akibatnya, gitu aja. Itu. Itu agak lama ya Mas menemukan itu lama ya. Surrealisku tadi berapa tahun itu? Sampai Bali, keempat Bali, keempat toh. Terus pedot berubah. Langsung berubah total wis. Berubah warna ngene-ngene iki, gitu loh. Dusel-dusel gawe langit ngibet-ngibet wis enggak pernah. Tak tinggal. Gitu loh. Oke. Ya. Pengen ini apa? Saya mana kira-kira? Soal Lebih ambil lu gue lah Mas. Surabaya kan. Iya, Bang. Oke. Sebenarnya soal seniman, soal dulu juga kali ini juga ada berapa juga. Oh iya. Jadi ini Kondisinya seperti apa sih? Ya gini. Sebenarnya ini Surabaya saat ini itu sudah diuntungkan dengan lahirnya seniman-seniman muda yang sudah mengeksplorasi ya semua bentuk hasil karya seninya, ya gitu loh. Saya melihat beberapa seniman itu yang sudah tidak hanya sekedar apa ya melukis, dan itu seni lukis 2 dimensi tidak, tapi banyak kok seperti Agung Tatu, Dukan Wahyudi, sudah berani lah gitu loh. Saya tidak berani mengatakan hal ini terlambat kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain, tetapi memang harus segera dilakukan oleh teman-teman anak-anak muda Surabaya. Surabaya lalu diuntungkan dengan tumbuhnya beberapa galeri, ya, dan itu merata, gitu loh. Di tengah, misalnya kami melihat galeri Emitan, galeri ada Emitan, ada Art Space, ada galeri Surabaya, ada Emitan, terus ada lagi. Kalau Orasis ada di sebelah barat ya. Kalau di timur ada Go Art Space. Kalau di utara ada Sampurna. Nah, yang selatan yang belum terjamah oleh galeri, gitu loh. Sebenarnya sudah rata, gitu loh. Hanya yang perlu yang perlu diprihati ini apa gitu loh. Itu ikutnya pemerintah daerah, gitu loh. Bagaimana gitu loh terhadap perkembangan yang sudah muncul ini, gitu loh. Museum seni rupa yang presentatif kita nggak punya, gitu loh. Menyimpan karya-karya maestro, masterpiece, seniman-seniman Surabaya, Jatim apalagi, nggak ada, gitu loh. Nah itu. Tapi kami tidak menghiraukan itu. Ada atau tidak ada mereka, gitu loh. Kami jalan terus, gitu loh. Nah, kami dengan seniman-seniman muda itu mampu melakukan itu. Salah satunya adalah gerakan pameran keliling tadi itu, Jatim Art itu, gitu loh. Ini sebenarnya kan untuk menggelitik aja. Digelitik, kita suarakan, tidak mempan, tidak kerungu, budek kupingmu, tidak apa-apa, gitu loh. Tidak usah, gitu. Kami bisa jalan sendiri, gitu loh.
Kalau event Ini sendiri, apa? Kalau event sendiri di sini, Event, serupa. event sudah mulai marak, walaupun tidak marak sekali, gitu loh. Di sini pernah terjadi ya, walaupun tidak sesering di Jogja, saya jangan dibandingkan lah. Pernah 3 momen terjadi pada hari yang sama, jam yang sama pernah terjadi. Kalau nggak salah 3 event itu satu kali yang dua event harinya sama, jamnya sama itu 2 kali atau 3 kali itu terjadi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa gerakan event pameran seni rupa ini kan sudah mulai menunjukkan apa ya, aura, menunjukkan kegairahnya gitu loh. Gitu loh. Itu masih seniman yang di luar, yang di dalam kampus banyak teman-teman dari ITS, terus Stikom, terus Ciputra gitu loh. Karya-karya 3 dimensinya luar biasa itu. Hanya mereka tidak ada kesadaran untuk pameran. Nah, teman-teman kampus ini gitu loh. Ini wajar lah karena memang didikannya ya nggak banyak. Kalau kami kan pameran itu kan kayak mainan. Ayo, gawe pameran, ayo gawe. Nah, mencelok nanggone DKS, mencelok nanggone apa, mudah sekali gitu. Jadi kami ke depan itu sangat mengharapkan lahirnya perupa-perupa dari kalangan kampus, sehingga tidak ada perbedaan seniman kampus, seniman non kampus. Wah, nggak ada itu. Aku bermimpiku demikian. Terus pemerintah daerah ini mbok yo melu ikutlah bernafas gitu loh. Bagaimana membangun infrastruktur seni rupa di Jawa Timur, di Jatim apalagi itu sudah mulai gitu loh. Sudah muncul. Jemput bola gitu loh. Gitu. Nah, impian aku gitu loh. Kalau ini Pak soal dari nasional kan pernah kerjasama. Oke. Melihat dari dulu itu seperti apa sih namanya? Gini. Posisinya yang Begini. Sekarang berbicara persoalan galeri nasional. Kita sangat menyambut baik sebuah galeri nasional dan itu milik pemerintah. Itu memamerkan dan sekarang sudah berlangsung itu. Seperti Nusantara, seperti tema apa ya, meta apa kemarinnya, Nusantara, meta apa, tradisi apa. Nah, terus gerakan pikiran galeri nasional itu bagaimana memunculkan seniman dalam tanda kutip kelas provinsi pilihan itu sesering mungkin dilakukan oleh galeri nasional. Karena dengan begitu galeri nasional selaku pemerintah pusat itu bisa memantau, mengetahui potensi teman-teman di provinsi Banten, ya, Jateng, barusan Semarang, terus Jatim, ya, terus Bali. Jangan hiraukan yang di Jawa ini, hiraukan yang daerah itu loh, Manado, Papua, NTT, gitu, Lombok, Makassar, nah itu loh. Tapi untuk sementara ini bagus, kayak Ganas tahun ini memamerkan karya seni rupa se-Sumatera Barat, misalnya. Nah itu harus dilanjutkan dulu galeri nasional itu harus dilanjutkan, jangan dihentikan, gitu loh. Bahkan kami bermimpi nanti kurun 2 tahun 3 tahun sekali Jatim Art itu ada yang kedua di galeri nasional, karena sudah memantau, sudah melihat hasilnya bagaimana perkembangan. Nah, ini di kami gitu loh. Kalau nggak salah sekarang galeri nasional itu Banten udah mulai masuk, provinsi Banten gitu loh. Itu.
Ya, apa mana kira-kira? Sip lah. Itu aja nih. Untuk sementara itu ya. Saya tinggal di update-update. Mana ya?